Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak Umi ya, semoga puasanya lancar. Dengan puasa semakin semangat belajarnya ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Tetapi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, itu mengenai suku banyak. Ya nak Umi ya, kemarin udah Umi jelaskan mengenai suku banyak. Sekarang kita masuk ke pembagian berderajat 2. Berderajat 2 atau lebih. Jadi derajatnya lebih dari 2. 2 boleh dan lebih juga boleh. Pertama, jika suku banyak Fx berderajat n dibagi dengan AX tambah B, maka sisa S adalah konstanta. Ini dia. Sisanya adalah konstantanya jika dia berderajat n. Yang kedua, jika suku banyak Fx berderajat n ya, dibagi dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka sisanya adalah AX tambah B. Ini dia. Yang ketiga, jika suku banyak Fx berderajat n dibagi dengan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D, maka sisanya AX kuadrat ditambah BX tambah C. Lihat ya, saya jelaskan kembali. Jika suku banyak yang berderajat n dibagi dengan AX tambah B, maka sisanya adalah konstantanya. Kenapa? Lihat ya, di sini catatan. Yang pertama, AX tambah B, maka turunannya adalah apa? Tinggal konstanta. Berapa? Tinggal konstantanya ya. AX ditambah B, maka tinggal konstantanya ya. Ya, ininya tinggal konstanta. Yang kedua, lihat, turunannya tinggal konstanta. Jadi, kalau yang kedua AX kuadrat tambah BX tambah C, ya kan? Berarti tinggal apa? Ini AX ditambah B. Yang ketiga, jika AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D, maka apa? Maka sisanya turun kan? AX pangkat 2, ya kan? 3 kurang 1, ya kan, pindah. Ditambah BX ditambah C, sama kayak kita menyelesaikan turunan. Dan seterusnya sampai derajatnya berapa, pangkatnya berapa, dan seterusnya seperti itu. Maka kita masuk ya, kita menyelesaikan dua pembahasan aja hari ini. Yang kedua itu akar-akar persamaan suku banyak. Apa itu dimaksud?
yang dimaksud? Ya, persamaan. Suku banyak adalah fx sama dengan 0 jika A merupakan salah satu akar penyelesaian. Ya, himpunan penyelesaian. Ya, maka fx sama dengan 0, maka fa juga sama dengan 0. Jadi untuk akar-akar persamaan suku banyak dapat ditarik kesimpulan maka fx sama dengan 0, maka fa juga sama dengan 0. Oke, kita ke contoh soal. Ya, contoh soal seperti biasa, teori, contoh soal, langsung praktek. Ya, contoh soal. Suku banyak. Ini contohnya. Suku banyak fx jika dibagi x kurang 2. Maaf, kayaknya ini udah pernah kita ya. Nggak usah yang ini, kita contoh lagi yang lain. Kayak udah pernah. Suku banyak fx jika dibagi x kuadrat kurang 2x akan bersisa 2x tambah 4 jika dibagi x kuadrat tambah 2x akan bersisa x kurang 2. Suku banyak, ya, suku banyak fx jika dibagi x kuadrat kurang 4 akan bersisa. Itu dia ya. Lihat di contoh soal, suku banyak fx jika dibagi x kuadrat dikurang 2x akan sisanya 2x tambah 4 ya. Jika dibagi x kuadrat tambah 2x akan bersisa x kurang 2. Maka pertanyaannya, jika x kuadrat dikurang 4 maka sisanya berapa? Sama seperti soal-soal yang kemarin, ini hanya pendalaman penyelesaian. Langkah pertama apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah lihat rumus umum ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka sisanya berapa? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Apa itu? AX tambah B. Ya kan? Lihat di rumus yang kedua, ya kan? Rumus yang kedua, syarat yang kedua. Ini dia. AX kuadrat tambah BX tambah C, maka sisanya AX tambah B. Kenapa ngambil di rumus yang kedua? Kita lihat di soal, dia pangkatnya berapa, ya kan? Berapa derajatnya? Berarti kita menggunakan yang kedua. Kemudian apa kita lakukan? Yang pertama kita mencari faktorisasi. Ya. Faktorisasi dari x kuadrat dikurang 4. Ya, ini dia ya. Faktorisasinya berapa? Ini x tambah 2. X kurang 2. Karena S sama dengan AX tambah B, maka X-nya berapa? Ya, ini positif. Berarti dia negatif, ya kan? Kalau dia negatif berarti positif. Kita yang pertama positif dulu. X sama dengan 2. Maka A tambah B sama dengan 2 kali 2 ditambah 4. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua, jika X, ya ini persamaan yang pertama. X sama dengan minus 2. Ya, maka dia
minus 2A tambah B sama dengan minus 2, ya kan? Dikurang 2, itu persamaan yang kedua. Udah. Umi akan mengeliminasi dengan waktu yang singkat, ya, tetapi kalian akan menyelesaikan eliminasinya bagaimana, itu hasilnya bagaimana. Umi akan uji kalian. Jadi Umi langsung jawabannya kalian harus menyelesaikan yang Umi maksud yang ini ya. Harus kalian selesaikan. Umi langsung. Maka dari persamaan ya, dari persamaan 1 dan 2, maka diperoleh A sama dengan 4 dan B sama dengan 4. Sehingga sisanya kita lihat bagaimana 4X tambah 4. Kok begitu Mi? Iya, kita lihat ini dia. Ya, sisanya dari rumus dasarnya. Jadi tugas kalian adalah menyelesaikan persamaan 1 dan 2. Umi mau lihat di buku catatan kalian ada penyelesaian persamaan 1 dan 2. Umi harap kalian harus menyelesaikannya. Walaupun Umi langsung kasih tahu jawabannya, tapi Umi ingin penyelesaian dari kalian. Paham gak dari yang apa Umi omongin, apa yang Umi jelaskan? Semoga kalian bisa menyelesaikannya dengan baik, dan Umi tunggu catatannya, dan nanti Umi akan kirim tugas berikutnya. Dan Umi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.